STA TV, media syiar Islam. Ahsanallahu ilaikum Ustadz, semoga sehat selalu dan dalam penjagaan Allah dan kaum muslimin seluruhnya. Afwan izin bertanya Ustadz, mengapa hidayah itu dapat dicabut dari seorang hamba, bahkan ada yang sampai murtad dari Islam? Dan adakah kiat agar bisa tetap berada di dalam petunjuk hidayah Allah Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah membolak-balik hati seorang hamba, sebagaimana doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkan aku di atas agamamu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kau takut kepada kami dalam keadaan kami beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau datang dengannya? Kemudian kata Nabi, iya, saya takut bahwasannya hati manusia di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya, ini merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Alim, Maha mengetahui siapa yang pantas berada dalam keislaman dan siapa yang tidak pantas berada dalam keislaman. Iya, itu semua adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, tetapi kita selalu berusaha agar hidayah itu tetap kita pegang sampai kita bertemu dengannya. Maka tentunya ada sebab-sebab yang membuat seseorang itu lari dari hidayah. Ada sebab-sebab yang seseorang itu ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan pertama, dosa yang dilakukan oleh seseorang dari dosa kecil, kemudian beranjak kepada dosa besar, kemudian dari dosa besar dia terus membuat dosa-dosa yang lebih banyak lagi. Kemudian ketika dia berbuat dari dosa-dosa yang lebih banyak lagi, hatinya sudah semakin gelap. Ketika hatinya sudah semakin gelap, ya kemudian dia akan lebih mudah lagi condong kepada kekufuran. Iya, begitu juga dengan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik, apalagi pergaulan dengan orang-orang non-muslim yang dia terus-menerus dengan mereka, atau orang-orang yang memiliki syubhat yang ada di kepalanya dengan pemikiran-pemikiran bahwasannya ya agama itu semua sama, ya tidak ada kebenaran yang absolut, ya Quran juga bisa salah dan lain sebagainya. Dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini kita khawatirkan Allah akan satukan hatinya. Ya, dan ini akan menjadi sebab dia bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kejahilan, ya tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan semangat untuk menuntut ilmu, sehingga syubhat-syubhat terbaca, syubhat-syubhat terdengar, ya, dan juga pemikiran-pemikiran batil yang tersebar di mana-mana. Akhirnya dia tidak punya pegangan, dia tidak punya ilmu, akhirnya apa? Murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan akhirnya karena kejahilan dan kebodohan ini, ya saya bermimpi dalam mimpi saya, atau pas saya pergi umroh, saya lihat ada gambar Yesus, patung ada seperti Yesus di atas Ka'bah dan sebagainya, kekonyolan dan kebodohan yang karena memang selama ini ketika dia berislam bukan di atas ilmu, berislam hanya di atas keturunan, sehingga datang awang-awang dari apalagi stres, lagi punya masalah, ya sehingga nampaklah ini dan itu di kepalanya, akhirnya dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dan billah. Ya, maka tentunya caranya kebalikan dari itu, kita banyak berdoa sama Allah, mencari teman-teman yang baik, ya, menuntut ilmu agama, jangan dekat-dekat dengan orang yang punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, dan seterusnya yang kita khawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan hati kita dengan hatinya mereka. Wallahu a'lam bishawab.